يومكم هذا يوم العيد الفطري ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور ويوم أحل الله لكم بالطعام وحرم عليكم في الصيام إذا صدع الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada pagi hari ini Allah Ta'ala hadirkan kita di tempat yang mulia ini, yang mana di tanah lapang kita bersujud, kita bertakbir, kita bertahmid, kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Satu bulan penuh kita ditarbiyah, satu bulan penuh kita digodok, dididik agar kita menjadi seorang yang betul-betul sempurna iman kita, sempurna ibadah kita, sempurna akhlak kita. Dan alhamdulillah di hari Idul Fitri ini kita bersama masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menikmati sholat id, untuk bisa menikmati kalimat takbir, kalimat tahmid dalam rangka untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, satu bulan penuh yang telah kita lakukan betul-betul menjadi spirit ibadah kita, betul-betul menjadi panggilan iman kita. Karena Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan, Ramadan bukan sekedar tradisi bulanan, tetapi menjadi panggilan iman dan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan selalu senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, dan mendapatkan kemenangan di hari Idul Fitri. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa bisa menjaga iman dan takwa kita hingga akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal sebelum dalam keadaan Islam yang kafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam
Mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran untuk selalu senantiasa istiqamah, untuk selalu senantiasa berada di jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Ramadan telah melalui kita. Para sahabat salafus saleh ketika Ramadan telah tiada bersedih. Sedih yang pertama, kalau saja kita keluar bulan suci Ramadan, kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka kesedihan ini harus kita rasakan, harus betul-betul kita rasakan. Karena jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, 1 bulan penuh kita dididik, 1 bulan penuh kita diarahkan agar kita tidak melakukan kemaksiatan, agar kita tidak melakukan hal-hal yang dosa. Masya Allah, ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, Masya Allah, ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa dia berpuasa bisa menjumpai bulan suci Ramadan dan dia berpuasa di bulan-bulan suci Ramadan karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan berikan ampunan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Yang kedua, kesedihan yang harus kita rasakan. Sedih kalau saja Ramadan ini terakhir buat kita. Mungkin di Ramadan kemarin kita masih bersama orang tua kita, kita masih bersama istri tercinta kita, kita masih bersama keluarga besar kita. Tetapi di Ramadan ini Allah telah mengambilnya. Ini tanda bahwasanya kematian tidak ada yang tahu. Kesempatan hidup tidaklah panjang. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, umuri umatin ila sittin wa sab'ina sana. Umur umatku tidaklah panjang, 60 hingga 70 tahun. Maka mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat sebentar ini dengan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, agar kesempatan hidup ini selalu senantiasa bermakna, selalu senantiasa kita dekat-dekat kepada Allah Ta'ala. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwasanya 2 pilar Islam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan dan juga membayar zakat, sudah kita laksanakan. 2 pilar yang harus selalu senantiasa kita jaga, yang harus selalu senantiasa kita hidup-hidupkan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, agar kita tetap istiqomah, ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan penuh betul-betul kita jaga. 1, ketika sudah melaksanakan sholat wajib yang dulunya di luar Ramadan mungkin jarang ke masjid, maka mari kita istiqomahkan dengan terus menjaga sholat wajib, ya, berada di masjidnya Allah Ta'ala. Karena ini merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamah as-salah. Jadi awal permulaan yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat terhadap hambanya adalah salat. Wa in salahat salahat sairu amaluhu. Apabila salat kita baik, maka akan baik pula amalan yang lainnya. Wa in fasadat, apabila salat kita rusak, suka-suka meninggalkan salat wajib, suka-suka menunda-nunda sehingga mepet-mepet sargib, ya, asar mepet maghrib, ya, maka ini sebuah kebiasaan yang harus kita hilangkan. Ketika sudah dipanggil kumandang azan, itu merupakan bentuk panggilan iman. Kalau kita dipanggil bos di angkatan atau pangkatnya lebih tinggi, sergap, siap. Maka bagaimana ketika dipanggil Allah Ta'ala, Allah Sang Khalik, pencipta kita, pemberi nikmat kita, kita hidup bisa menikmati yang begitu nikmatnya luar biasa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan tambah. Maka rasa syukur kita, bukti kita agar menjadi orang yang selalu bersyukur. Gunakan momentum kesehatan kita, gunakan momentum muda kita dalam rangka untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Sebelum Allah memberikan ujian kita,
sebelum Allah memberikan masa tua kita. Karena banyak orang tua yang sudah tidak bisa berangkat ke masjid. Dan alhamdulillah, ketika ada anak-anak kita, generasi muda atau orang tua yang masih diberikan kesehatan untuk bisa datang ke masjid, datang ke masjid. Selama kita bisa sholat di belakang imam, ya, sholatlah berada di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Selama lidah kita bisa untuk membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, walaupun itu hanya 1 ayat, 2 ayat, kalau bisa 1 juz 1 hari, alhamdulillah. Sebuah amalan yang kita lakukan ketika berada di bulan suci Ramadan, betul-betul kita jaga, bukan sekedar rutinitas bulanan Ramadan sehingga keluar bulan suci Ramadan kita santai, karena panggilan kematian itu tidak ada yang tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cuma yang dirahmati Allah Ta'ala, selain ketika kita sudah istiqomah dalam hal yang wajib, kita tingkatkan terus dalam hal yang sunnah. Di Ramadan kita dididik, di Ramadan kita ditarbiyah untuk bisa sholat malam atau sholat tarawih. Maka ketika di luar Ramadan bukan menjadi kebiasaan yang hilang, bukan sebuah ibadah yang hanya dilakukan ketika berada di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW orang yang maksum, orang yang dijamin surganya Allah Ta'ala, tidak pernah meninggalkan sholat lain. Bagaimana dengan diri kita? Nah, maka ini sebuah tarbiyah buat kita. Jangan sampai sholat lain hanya kita lakukan ketika berada di bulan suci Ramadan, ketika di luar Ramadan kita tidak melaksanakan. Naudzubillah min dzalik. Salat sunnah yang hukumnya muakkadah, yang mendekati wajib dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan, yaitu ketika kita melaksanakan salat sunnah ba'diyah maupun qobliyah yang jumlahnya 12 rakaat. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, man shalla 12 raka'atan laili wan nahar buniyallahu baitan fil jannah. Barang siapa dia melaksanakan salat 12 rakaat sehari semalam, ya, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surganya Allah Ta'ala. Arba'atun qabla salati duhur, 4 rakaat sebelum salat duhur betul-betul kita jaga. Kalau tidak mampu 2 rakaat, wa rakataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat duhur, wa rakataini ba'da salatil maghrib, dan 2 rakaat setelah salat maghrib, wa rakataini ba'da salatil isya, 2 rakaat setelah salat isya, wa rakataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Maka 12 rakaat menjadi motivasi kita. Ramadan kemarin telah kita laksanakan, Ramadan kemarin telah kita betul-betul istiqomahkan. Dan mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita selalu senantiasa bisa menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, karena Allah akan berikan rumah di dalam surganya Allah Ta'ala. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga yang harus selalu senantiasa kita istiqomahkan, yaitu ketika bulan suci Ramadan kita menyisihkan harta kita untuk berbagi kepada orang-orang sekitar, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang fakir miskin, kepada para mu'alaf-mu'alaf. Maka di luar Ramadan betul-betul harus kita jaga. Dalam hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, baik itu di Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan puncak kedua Rasulullah SAW ketika berada di bulan suci Ramadan. Makanya kita lihat di Makkah, di Madinah, bahkan di kota kita yang cintai, di provinsi Bali, di kota Bandung, ya, di kota Denpasar, dan di kota-kota luar biasa, banyak kaum muslimin yang berbondong-bondong untuk berbagi. Tanda bahwasanya ada iman dalam hati kita. Cuma yang dirahmati Allah Ta'ala, sungguhnya harta yang kita miliki, harta yang kita pakai, harta yang kita gunakan, harta yang kita nafkahkan untuk anak istri, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Dan harta yang kita sisihkan, harta yang kita berikan untuk membantu orang tua, untuk membantu tetangga kita, untuk membantu fakir miskin, semuanya itu akan menjadi amal jariah kita. Masya Allah. Janji Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid, innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasanan
yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sungguhnya laki-laki maupun perempuan yang dia mensedekahkan hartanya di jalan Allah Ta'ala dan meminjamkan hartanya untuk kebaikan, yudha'afu lahum, Allah akan lipat gandakan pahala tersebut, walahum ajrun karim, dan Allah akan berikan pahala yang sangat mulia. Masya Allah, beruntunglah menjadi orang yang dermawan, karena harta ketika kita tidak berikan ketika masa hidup kita akan menjadi rebutan warisan ahli waris kita. Ya, kalau ahli waris kita paham tentang syariat Islam, kalau tidak bagaimana? Maka mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih berkuasa di keluarga, sisihkan harta kita, apalagi menjadi hak untuk kita keluarkan 2,5% zakat mal kita, maka keluarkanlah agar harta kita bersih, agar harta kita berkah, agar hidup kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap selalu senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Ada sunnah setelah Ramadan yang harus selalu senantiasa kita jaga, karena ini merupakan kesempurnaan puasa kita. Man shoma Ramadan thumma atba'u sitta min Syawal kasyami dahar. Barang siapa dia telah berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal kasyami dahar, maka dia dihitung oleh Allah Ta'ala seperti 1 tahun penuh berpuasa. Masya Allah, ini merupakan panggilan iman, panggilan ibadah. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita acuh tak acuh. Mari kita panggil dan mari kita hidup-hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita mencintai Rasulullah, mari kita ikuti jejak ya hidup Rasulullah SAW. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita introspeksi diri, muhasabah diri. Semoga segala amal soleh yang kita lakukan ketika berada di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala terima segala amal soleh kita. Segala dosa yang kita perbuat, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni. Orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diberikan pahala yang mulia, diberikan tempat di surganya Allah Ta'ala. Dan kita yang masih hidup, selalu senantiasa manfaatkan kesempatan hidup ini untuk selalu senantiasa dekat-dekat kepada Allah Ta'ala. Yang mau bersafar, yang mau pulang kampung, kita doakan mudah-mudahan perjalanannya sampai tujuan dengan selamat, bisa berkumpul dengan keluarga tercinta, dan kita bisa kembali ke tempat kerja atau ke tempat tugas yang diamanahkan kepada kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، ركوعنا، تلاوتنا. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على المرسلين والحمد لله رب العالمين.